Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hal kecil yang sederhana, yaitu tentang dua sofa rusak yang tergeletak begitu saja di Batangharo. Saya berterima kasih benar karena keluhan saya tentang dua sofa rusak yang tergeletak di trotoar Batangharo yang beredar di media sosial ditanggapi dengan cepat. Tidak sampai 24 jam, dua sofa rusak itu diangkat oleh petugas. Dilihat dari foto yang beredar, dua sofa rusak itu diangkat oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Terima kasih saya haturkan kepada Wali Kota Padang Henry Septa dan juga Dinas Kebersihan yang menggawangi urusan kebersihan di Kota Padang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dipimpin oleh Mayrizon. Saya kenal dengan beliau cukup baik. Beliau adalah salah seorang kepala dinas yang cukup kreatif di Kota Padang. Agar masyarakat tertarik ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, setiap warga yang mampu membuat video orang yang membuang sampah sembarangan diberinya hadiah. Itu salah satu bentuk kreativitas dari kepala dinas lingkungan hidup ini. Soal sofa rusak yang tergeletak di trotoar Batangharo ini salah satu contoh saja. Banyak lagi soal-soal yang lain yang serupa dengan hal ini terjadi di tempat-tempat lain. Masalahnya adalah, menurut saya, yang pertama adalah soal perilaku masyarakat, yang kedua adalah soal manajemen persampahan, terutama persampahan sampah-sampah besar di kota kita. Usulan saya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengadopsi model manajemen sampah besar yang dilakukan di kota-kota besar seperti Melbourne dan Sydney, Australia. Di Sydney disebut dengan Council Cleaning atau ke dalam bahasa Indonesia bersih-bersih kecamatan. Nah, begitulah terjemahannya. Di setiap kecamatan yang ada di Sydney atau konsil yang ada di Sydney itu diberikan jatah kepada warganya untuk membuang sampah besar itu secara bergiliran, biasanya sekali dalam 3 bulan. Pada saat council cleaning, setiap warga di kecamatan itu diberikan kesempatan untuk membuang sampah-sampah besar mereka di halaman rumah mereka atau di samping trotoar mereka. Batas waktu council cleaning atau bersih-bersih kecamatan itu ditentukan, biasanya 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu semua masyarakat yang punya sampah-sampah besar dipersilakan untuk menaruh sampah-sampah besar mereka di pinggir trotoar. Dalam 2 minggu sekali dalam 3 bulan itu, kecamatan yang mendapat giliran council cleaning atau bersih-bersih kecamatan penuh dengan sampah-sampah besar. Setelah itu, petugas kebersihan membersihkan dan trotoar itu bersih lagi seperti semula, dan begitu seterusnya. Program council cleaning atau bersih-bersih kecamatan itu ada logikanya. Setiap rumah tangga pasti punya sampah-sampah besar yang harus dibuang. Misalnya lemari yang sudah ketinggalan mode, sofa yang rusak, kursi yang patah kakinya, dan itu adalah beberapa contoh saja. Barang-barang itu atau sampah-sampah besar itu terlalu berat kalau diangkat sendiri. Kalau dipaksakan juga maka rangkil-rangkilah badan warga agak seminggu. Pemerintah mencarikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah council cleaning. Council cleaning akan berjalan dengan baik, dengan benar, bila disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Setiap warga yang membuang sampah besarnya di luar waktu yang ditentukan, maka akan dihukum atau didenda dengan denda yang besar. Kalau hukum tidak ditegakkan, maka semakin kotorlah kota kita. Warga akan meletakkan sampah-sampah besarnya di pinggir trotoar, seenak perutnya, kapan teringat saja. Konsep council cleaning bisa ditiru di kota kita. Kalau cakupan kecamatan terlalu luas, maka bisa dikecilkan menjadi kelurahan. Jadi, dalam 3 bulan, setiap warga kelurahan diberikan kesempatan untuk membuang sampah-sampah besar mereka di pinggir trotoar atau di pinggir jalan. Di luar waktu yang ditentukan itu, warga yang membuang sampah besar mereka secara seenaknya harus dihukum secara tegas. Mudah-mudahan resep kecil ini berguna bagi kita untuk mencarikan jalan keluar kota
yang bersih dari sampah-sampah besar yang ditaruh seenaknya oleh warga kita. Mencarikan jalan keluar jauh lebih penting daripada kita menonton saja kesemrautan yang terjadi di kota kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.